Assalamualaikum, halo teman-teman semua, semoga masih tetap sehat selalu. Hari ini saya buatkan tutorial cara memperbaiki TV LED kerusakan gambar setengah. Perhatikan di sini, ini mesin dan PSU menjadi satu. Jadi mesin hanya satu saja, sangat simpel sekali. Yang saya perbaiki ini TV LED sub. Jadi teman-teman semua bisa mengikuti tutorial saya jika punya kerusakan seperti ini. Jadi kerusakan gambar setengah seperti ini itu disebabkan karena ada jalur COF yang mana di situ di bagian kupingan, tapi di sini tidak ada kupingannya. Jadi TV LED sub 24 in atau LG ada yang di situ TV Polytron kerusakan, sering saya menjumpai kerusakan seperti ini. Jadi sebelum saya proses ini nanti saya tunjukkan cara untuk perbaikannya itu bagaimana. Jadi jangan terburu-buru sebab kita butuh ilmu, butuh wawasan, pengalaman supaya kita bisa paham, mengerti dan cara perbaikannya itu bagaimana. Jangan di situ merasa takut, wedi, wis nggak gelem, wis mau dandani, ya jangan begitu ya, tetap kita sebagai seorang servis harus tahan berbagai kerusakan TV LED yang berat bagaimana saja tetap kita perbaiki sakpol kemampuan kita untuk memperbaiki. Sebab itu dengan adanya saya buatkan tutorial seperti ini ya supaya teman-teman semua tidak minder, tidak takut memperbaiki TV yang kerusakan hanya setengah. Di situ ada yang kerusakan sampai di situ hanya sepertiga saja, tapi kita tetap di situ harus banyak berpengalaman. Sebab itu ikuti terus tutorial saya supaya banyak ilmu dan banyak berpengalaman. Jadi di sini perhatikan, ini saya pegang di bagian pinggir-pinggir ini. Nah, saya tunjukkan bahwa di sini tidak ada jalur bagian COF. Jadi COF-nya itu ditanam di dalam kaca. Jadi perhatikan di sini hampir tidak kelihatan. Nah, biasanya itu ya di sini. Jadi yang saya amati, yang sering saya jumpai itu COF-nya itu ditanam di dalam kaca. Jadi jalurnya itu sangat kecil sekali. Ini nanti saya tunjukkan cara untuk mencarinya itu bagaimana, supaya teman-teman yang masih belajar atau pemula itu bisa mengerti cara untuk memperbaiki panel kerusakan hanya setengah atau sepertiga. Nah, di sini langsung saja saya tunjukkan, ini saya perlihatkan terlebih dahulu. Yang pertama kita bersihkan yaitu lem di sebelahnya panel. Nah, secara pelan-pelan, jangan di situ terlalu keras sebab itu jalurnya itu ada di bawah lem. Jadi lemnya itu seperti lem plastik atau lem silikon. Jadi di sini saya tunjukkan supaya lebih jelas. Jadi mungkin saya mengeluarkan tenaga atau pikiran saya ini untuk teman-teman semua yang masih belajar. Nah, di sini perhatikan, jadi lem ini sudah saya lepas sedikit demi sedikit. Nah, perhatikan di sini lah, ini jadi seperti ada kaca kecil, ini bagian COF, yang mana COF kupingan itu sudah ditanam di dalam kaca, jadi seakan-akan tidak kelihatan. Nah ini, terus di sebelahnya ini ada seperti titik-titik, ini nanti saya tunjukkan. Nah ini, sebelahnya ini ada titik, jadi titik itu sebetulnya itu jalur bagian VGH atau jalur yang lainnya yang masuk ke bagian sebelah panel. Jadi nanti saya cari di sebelah sini. Nah, perhatikan sebelum saya cari jalur VGA, ini menggunakan yaitu 2 COF, yang mana COF ini dimasukkan ke dalam panel. Nah, di sini saya tunjukkan di mana letak jalur VGA. Itu jalur VGA itu biasa ada di papan tikon. Jadi di sini saya dekatkan pada teman-teman semua, ini sudah saya beri resistor 100 ohm. Nah, ini saya dekatkan. Loh Pak, itu beli di mana?
Nah, di toko bangunan atau tukang sayur, kita beli di toko elektro. Sebab komponen seperti ini tidak sembarangan dijual, walaupun kecil manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi kita sebagai elektro harus tahu di mana tempat belinya, jadi jangan sembarangan beli. Nah, ini nanti saya tunjukkan berapa tegangan yang masuk ke bagian papan panel nanti pada waktu saya mencari jalur. Biasa itu VGA di sini ada yang sekitar 28 volt, ada yang 29, ada yang 31 volt. Nah, di sini saya perlihatkan ini sekitar 29 volt,4. Jadi ini nanti saya pergunakan untuk mencari jalur di bagian pinggir panel. Jadi di situ nanti saya cari dengan kesabaran, dengan ketelatenan, wis pokoknya seperti kudu sabar. Nah, baru iso dadi rezeki, nah, iso gawe mangan. Nah, di sini saya putar-putar terlebih dahulu, yaitu kabel merah yang tadi yang saya beri resistor. Nah, ini nanti saya cari jalur bagian VGA di bagian pinggir cof. Jadi ini memang betul-betul harus sabar, harus telaten, harus teliti, motone kudu mecicil, kudu ketok jalure sing cilik dadi gede. Wis ra usah tola-tole seperti garapane awake dhewe nang mari nang wis. Jadi di sini saya perlihatkan ini di bagian titik bagian atas. Jadi di atasnya titik. Nah, ini di jalur nomor 4. Jadi sangat kecil sekali. Nah, di sini tadi saya mendapatkan yaitu pergerakan. Jadi yang kita lihat itu di sebelahnya kebyur. Jadi kebyurnya itu bagian atas, yang bawah ini tidak ada kebyurnya. Jadi pada waktu kita menyentuh jalur VGA, dia akan bergerak sekitar 1 atau 2 lidi. Nah, perhatikan di sini supaya teman-teman semua tahu cara untuk mencari jalurnya itu bagaimana. Jadi sudah dapat yaitu pergerakan yang sangat cepat sekali. Nah, sekitar di bagian pinggir nomor 4. Nah, saya tunjukkan pada teman-teman semua. Ini saya matikan terlebih dahulu. Ini langsung saja, ini nanti saya cof bonding pakai solder. Nah, di sini saya perlihatkan supaya lebih jelas, supaya teman-teman semua tidak simpang siur atau takut untuk memperbaiki panel, kerusakan hanya setengah saja. Nah, ini saya perlihatkan memang betul di sini ada yaitu jalur VGA di dekatnya cof, yang mana di situ sudah ditanam oleh pabrik sehingga hampir tidak kelihatan. Jadi ada titik, nah itu ada titik-titik itu sekitar ada 4. Nah, jadi di atasnya titik. Jadi memang ya agak sulit sekali pada waktu saya nanti mau solder atau mau cof bonding pakai solder. Jadi sebelum saya proses ini supaya teman-teman semua yang masih pemula itu tidak was-was pada waktu perbaikan. Jangan-jangan nanti belum pandai memperbaiki seperti ini, langsung dicunyak-cunyuk, dicari jalur VGA langsung blank mati. Wis ampun, nah, orangnya mungkin bisa menjadi marah. Nah, lebih baik kita konsultasi terlebih dahulu. Jika tidak mampu untuk memperbaiki, ya kita kembalikan. Nah, perhatikan di sini, ini ada cof. Jadi kenapa saya tidak menggunakan kabel cof? Jadi saya menggunakan yaitu kabel optik PS. Sebab apa? Sebab PS ini kabelnya itu mengandung plastik. Jadi pada waktu saya solder itu mudah untuk melekat. Nah, ini nanti saya gunting. Jadi di tutorial saya sudah ada. Jadi yang belum mengerti, belum melihat video saya yang sudah saya luncurkan,
supaya di situ dilihat terlebih dahulu supaya bisa memahami dan bisa menjadi seorang servis yang handal, yang mahir, yang bisa membantu masyarakat. Jadi kabel PS ini saya pergunakan untuk coff bonding nanti, yaitu memasang jalur VGH. Nah, perhatikan di sini, jadi setelah saya solder, nah, yang bagian ujung itu kita kerik sedikit saja untuk coff bonding nanti. Jadi senjata ini seperti halnya yaitu senjata Arjuna yang dipergunakan untuk perang Mahabharata. Jadi sebelum saya beri lem, nah ini saya tunjukkan bahwa lem yang kita pergunakan untuk coff, nah ini kita rendam pakai air terlebih dahulu, supaya bisa melekat pada waktu kita solder nanti. Jadi memang ya pemasangannya sangat susah sekali sebab ya ada airnya. Jadi sebelum kita pasang itu ya kita tiup sedikit supaya kering, terus kita potong. Nah, seperti ini. Jadi kita memasang 5CF ini ya kita pelan-pelan saja sambil kita tunggu sampai di situ kering. Nah ini jadi saya perlihatkan ini hanya sebuah air. Jadi saya pergunakan untuk yaitu supaya tidak terlalu keras pada waktu saya solder nanti, jadi supaya cepat melekat. Nah, oke, sudah selesai. Di sini saya perlihatkan, jadi sudah pas dari perkiraan saya. Ini tinggal proses yang terakhir. Nah, jangan sampai di situ tola-tole, ojo sampai ndredeg, ojo sampai nduk kuno kebingungan gara-gara arep masang bingung ya apa carane. Nah, di sini saya perlihatkan secara pelan-pelan supaya teman-teman semua bisa mengerti. Aja sampai nduk kono arepe masang wis gemeter dhisik, wis ndredeg dhisik. Nah, kita harus betul-betul tenang sebab ini jalur bukan jalur biasa, tapi ini jalur VGH yang sangat kecil sekali. Nah, mana tadi? Nah, ini jadi di dekatnya titik yang bagian atas. Jadi kalau kita nyolder seperti ini jangan sampai di situ gemeter deg-deg, sampai di situ kentut, kita tahan sementara. Wis aja ambekan sik, kita tahan dhisik sampai di situ bisa melekat terlebih dahulu, yaitu perbaikan kita. Nah, kalau sudah seperti ini ada telepon, gak usah gireken, wis nang konsentrasi penuh. Sebab ini ya tidak bisa ditinggal. Nah, kalau mau kencing ya ditahan terlebih dahulu. Wis aja toleh-toleh. Nah, memang betul kita harus fokus. Jadi kalau kita memperbaiki seperti ini ya memang betul-betul harus berpengalaman penuh. Nah, sebab itu saya buatkan tutorial seperti ini sebab banyak pemula yang masih bingung belum bisa memperbaiki gambar setengah. Jadi sebetulnya itu ya kalau kita sudah berpengalaman ya sangat mudah sekali.
Ini saya coba, ini saya colokkan terlebih dahulu ke listrik, barangkali saya solder tadi sudah pas, sebab posisi saya solder ini miring. Nah, di situ ada gangguan di kupingan yang berupa kaca, jadi agak sulit sekali apakah sudah selesai. Oh, masih belum. Jadi ternyata masih tetap seperti semula, jadi hanya gambar setengah saja. Memang kalau kita belum berpengalaman ya kemungkinan bisa blank, bisa rusak. Nah, di sini sudah saya solder tapi belum pas. Ini nanti saya geser lagi. Ini mungkin ya di sebelahnya, tapi itu memang ya sangat kecil sekali. Tapi tetap jangan sampai di situ putus asa. Nah, kita harus tetap mencari jalurnya sampai dapat, sampai di situ keluar gambarnya penuh dan kita kembalikan kepada yang punya. Jadi di sini saya solder di sebelahnya lagi. Nah, kemungkinan belum pas sebab ya terganggu. Ada lem, lem silikon yang mana di situ di dekatnya coknya yang sudah dibentuk oleh pabrik berupa kaca, sehingga susah pada waktu saya mau menyolder atau mau cok bonding. Sebab ya memang kesulitannya ya seperti ini. Jadi kita sebagai seorang servis harus betul-betul teliti, butuh berpengalaman, butuh ilmu. Nah, jangan lupa untuk subscribe supaya tetap di channel saya dan banyak berpengalaman. Jadi saya geser sedikit saja ke atas. Nah, kemungkinan besar ini belum menyentuh bagian jalur VGH. Nah, di sini saya nyolder sampai di situ berkeringat, deg-deg ser, kena taura. Nah, ini tak coba isi. Ini saya colokkan ke listrik. Jadi semoga saja solderan saya sudah pas. Nah, saya tunggu apakah sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi kepiurnya sudah menyatu. Nah, di sini saya tunjukkan pada teman-teman semua di mana letak jalur VGH. Nah, di situ saya dekatkan dan saya terangkan bahwa ada titik di bagian atas itu, atasnya titik, jadi sedikit sekali. Nah, sekian tutorial saya, semoga saja bermanfaat. Terima kasih.